searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini pasti semangat banget kan? Karena kita mau ibadah Rocky online. Yeay, senang gak? Senang pasti. Udah bangun, udah mandi, udah sarapan. Sikat gigi gak? Harus dong, biarpun kita ibadah dari rumah, kita harus bersih, wangi. Terus jangan lupa adik-adik, jangan lupa siapin apa ya? Oh, Alkitab. Terus alat tulis. Terus apa lagi? Oh iya, nanti ada ayat hafalan dan apa lagi ya? Kreativitas. Jangan lupa minta tolong sama orang tuanya untuk membantu adik-adik dalam melakukan kreativitas. Oke, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan? Semangat ya. Bye-bye. Aduh, kita ada di mana ini Kasih? Kita ada di mana ya? Dingin, makanya Kak Kasih pakai jaket. Aku juga pakai tangan panjang. Ngomong-ngomong, ini Kak Hendra ya? Iya dong, masa lupa. Wah, ternyata kita duet. Bersama lagi Kak Asid dan Kak Hendra. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat pagi Selamat semuanya. pagi. Kembali lagi bersama kami yang akan selalu mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Menari dan melompat. Kak Hendra, Kenapa Kasih? coba kita sapa adik-adik dulu. Hai Adik-adik. yang ada di rumah, Mana yang lambaikan ada di mana tangannya? saja, yang ada di luar pulau, yang ada Dalam di luar pulau. negeri. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa pastinya ya. Iya dong, harus selalu luar biasa dan selalu bersemangat. Seperti biasa Kak Hendra, kalau kita muncul di layar TV adik-adik artinya kita mau mengajak mereka memuji Tuhan. Mau menari, tapi sebelum kita mau menari, mau memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari Oke. sama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Yesus, terima kasih.
Kami mau ibadah Rocky. Haleluya. Amin. 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 Oke. Kak Hendra, Kenapa, kita Kasih? ajak adik-adik menyanyi lagi dong. Kan kita di sini untuk menyanyi buat Tuhan. Lagunya apa nih? Lagunya kita bergerak beranjak seperti gunung. Oh. Biarpun gunung-gunung beranjak, ikutin gerakan kami ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Sekali lagi ya, ikutin gerakan kakak ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi katakan apa? Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Hey! Jadi jangan beranjak, jangan bergoyang, karena firman Tuhan selalu mengasihi kita semuanya. Gimana? Kak Hendra, Kenapa, Kasih? coba waktu itu kita pernah nyapa adik-adik dengan tepuk Yesus. Coba adik-adik masih ingat nggak? Oh iya, Kak Hendra kayaknya agak lupa-lupa. Kalau Kasih. gitu, Kasih coba dulu ya. Oke. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Bisa? Wah, ternyata Kak Hendra masih ingat. Coba, adik-adikku. coba Kak Hendra yang, coba ke adik-adik, coba Kak Hendra. Oke, tepuk Yesus. Salah. Tepuk Yesus. Coba ulangin. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Wah. Ternyata masih ingat ya, semangat Iya. semua ya. Kak Hendra enggak bisa tadi ya. Agak salah-salah Kasih. Oh iya. Enggak apa-apa deh buat Tuhan. Buat Kak Tuhan. Hendra semangat. Semangat. Oh ya, Kak Hendra, lagu kali ini, Lagu apa Kasih? lagu ini itu ada rewardnya loh. Ah, Iya. wow. Nah begini, jadi nanti mama papa diminta supportnya ya untuk foto gerakan adik-adik. Atau video Jadi, ya? Foto atau video, Atau video. nanti di tag ke alamat Instagram di bawah ini. Instagram Berapa Kak. orang menangnya? Kasih. Yang menang itu ada 5 orang. 5 Jadi orang. gerakan paling beda, Paling heboh, paling dia yang semangat. menang, paling semangat. Nanti instruksinya akan diinformasikan di lagu ini ya. Ikutin Oke. ya, ikutin ya. Kita tes lagu pertama. Ikutin gerakan Kasih sama Kak Hendra ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku,
lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Nah, permainannya adik-adik buat om tante juga saat berkata aku berani tampil beda. Nanti di post foto sama layar TV-nya, gerakan yang paling bagus, Dan video paling yang heboh paling ya. bagus, heboh. Paling heboh. Pokoknya kan berani tampil beda, gerakannya gimana aja pokoknya beda. Ha. Nanti di tag di Instagram Kasih sama Berani Kalori. tampil beda. Yang menang 5 orang akan dapat hadiah coklat dari Coklat. sekolah minggu. Siap? Yes. Siap ya? Sekali lagi, aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Mana bedanya? Mana bedanya? Belum gerak. Oke, sekali lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Mana suaranya? Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Ayo, mana gerakan berani bedanya? Mama-mama, foto ya, video ya. Tahan. Ku berdiri sebagai pemenang, aku sekali lagi berani tampil beda. Mana bedanya? Tahan, tahan. Mana bedanya? Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda, berani tampil beda, berani tampil beda. Kasih. Kak Hendra berani banget tampil beda kali ini ya. Tampil beda banget Tapi nih. Kak Asif juga lihat kayaknya adik-adik tampil bedanya ngeri ternyata. Iya, Kak Lebih. Hendra lihat semuanya keringetan tuh Kak Asif. Kayak Iya. kita berdua di sini ya. Iya. Wow. Basah kuyup. Basah Nah adik-adik jangan lupa ya minta mama papanya fotonya dikirim di tag ke Instagram kami yang di bawah ini. Tapi fotonya harus kelihatan ininya background sekolah minggunya, nanti bedanya pas di mana gitu dikirim ya. betul sekali, Harus Kasih. pada saat ibadah sekolah minggu. Yeah. Oke. Nah Kak Hendra, kita sudah joget-joget di atas gunung. Sudah joget-joget, sudah Memuji lompat-lompat, Tuhan. memuji Tuhan, sudah semuanya. Seperti biasanya kalau ibadah sekolah minggu itu harus ada Ceritanya, cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan kali ini tentang Tentang apa Kasih? Raja Oh, Wali. Raja Wali terbang tinggi. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Siap pasang telinga, pasang mata, buka Alkitabnya. Selamat berfirman Tuhan dengan Raja Wali. Oke, shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Wendy di pagi hari ini. Kak Wendy sangat senang masih bisa bertemu dengan adik-adik meskipun cuma lewat handphone atau lewat TV. Tapi Kak Wendy sangat senang sekali hari ini. Sebelum Kak Wendy mau mulai ibadah, Kak Wendy mau tanya dulu, semua ini sudah mandi atau belum? Oh sudah mandi. Kalau yang belum mandi enggak apa-apa, habis ibadah juga enggak apa-apa. Kak Wendy minta semuanya menghormati pada waktu kita mulai ibadah sampai mendengarkan firman Tuhan.
Kak Wendy mau kalau adik-adik itu respon sama kehadiran Tuhan. Oke? Sebelum kita mulai, Kak Wendy mau kita semua siapkan hati untuk berdoa. Untuk persiapan kita menerima akan firman Tuhan. Oke, lipat tangan semuanya, tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kami semua Tuhan. Meskipun dalam masa-masa sukar seperti ini Tuhan, tapi Engkau masih mengizinkan kami ya Tuhan, untuk menerima firman daripada-Mu Bapa. Biarlah Tuhan firman ini bisa kami pakai ya Tuhan, bisa tertanam dalam hati pikiran kami, bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami terus Tuhan, meskipun kami masih kecil Tuhan, tapi kami akan percaya Tuhan, kami akan menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mau buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, selamat pagi adik-adik. Oke, hari ini Kak Wendy mau bawa cerita nih, tapi sebelum kita Kak Wendy sampaikan cerita, Kak Wendy mau adik-adik untuk baca firman Tuhan. Oke, buka Alkitab semuanya. Sudah pegang Alkitab? Ayo. Oke, kalau sudah pegang Alkitab, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya 40 ayat 31. Ayo Kak Wendy kasih waktu nih. Ya, sudah semua? Sudah? Kalau sudah kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oke? Nah, hari ini Kak Wendy mau bahas mengenai seekor binatang. Nah, siapa yang tahu binatang yang suka terbang di udara? Ayo, apa? Oh ya, burung. Oke, tapi burung itu bukan cuma satu jenis, ada banyak. Nah, hari ini Kak Wendy mau bahas burung yang sangat besar. Ayo, siapa yang tahu? Oh, bukan pelikan, bukan. Ada yang suka terbangnya tinggi nih, tinggi betul. Badannya gede, kokoh, gagah. Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Iya, betul sekali. Burung Raja Wali, luar biasa hebat. Nah, burung Raja Wali ini burung yang paling spesial. Kenapa dia spesial? Ciptaan Tuhan yang paling bagus. Di dalam Alkitab, Tuhan atau di dalam Alkitab tertulis bukan cuma satu kali loh ditulis dalam Alkitab itu. Ada 38 kali ditulis dalam Alkitab mengenai burung. Selain burung-burung yang lain, ada burung merpati, tapi burung Raja Wali yang paling banyak ditulis. Kenapa dengan Raja Wali? Ayo, ada yang tahu? Kenapa Tuhan selalu menggambarkan burung Raja Wali? Ayo, ada yang tahu? Nah, Kak Wendy jelaskan ya. Burung Raja Wali itu adalah burung yang besar. Dia itu tidak takut dengan badai. Burung Raja Wali tidak pernah bilang, oh ada badai takut, lari nih menghindar. Enggak. Burung Raja Wali tidak seperti burung merpati. Kalau ada badai, burung Raja Wali langsung burung merpati itu langsung sembunyi, takut. Nanti ada badai. Takut nanti badai datang dia bisa mati, bisa kena musibah, mungkin dibawa angin jauh kah atau ketimpa pohon. Nah, tapi burung Raja Wali enggak. Kenapa dia suka dengan badai? Karena kalau badai datang, dia bisa terbang tinggi, enggak perlu ngepak-ngepakan sayapnya, enggak perlu. Dia terbang menghadapi badai. Wah, hebat. Jadi kalau badai datang, dia tinggal membentangkan sayapnya,
terbang tinggi. Jadi dia bukannya di bawah badai tapi di atas badai. Dengan bantuan apa? Bantuan badai tadi dia bisa melambung tinggi sekali. Nah, itulah hebatnya burung Raja Wali. Nah, burung Raja Wali adalah burung yang paling bagus, paling hebat. Kenapa? Dia itu bisa melihat mangsanya, atau dia bisa melihat dengan jarak yang jauh. Jarak 6 km adik-adik. Wah, luar biasa. Kita kalau lihat gunung, baru lihat ada orang yang jauh, biasanya kita gini-gini nih, gini-gini. Waduh, kok kelihatan jauh ya. Tapi kalau burung Raja Wali enggak. 6 km bisa dilihat tuh. Wah, hebat loh burung Raja Wali itu. Dia bisa lihat 8 kali lebih jelas dari mata manusia. Itulah hebatnya burung Raja Wali. Nah, tingginya itu bisa sampai 90 meter. Ayo, 90 meter adik-adik. Nah, matanya itu ada 2 selaput. Nah, yang satu untuk berkelahi. Yang kedua untuk lihat matahari. Adik-adik sudah pernah lihat matahari? Silau kalau dilihat dengan mata telanjang. Harus pakai apa? Kacamata. Kalau enggak pakai apa? Alat untuk menghalangi mata supaya enggak langsung kena dengan matahari atau dengan surya. Enggak bisa kita lihat. Silau langsung atau bisa rusak mata kita kalau lihat matahari. Nah, tapi kalau Raja Wali enggak. Dia bisa lihat matahari dengan langsung. Hebat enggak? Nah, kalau dia terbang lajunya bisa sampai 320 km per jam. Itu laju loh. Itu kayak kalau di aspal itu dibilang apa? Valentino Rossi. Laju betul. Ayo, coba ada yang pernah lihat enggak burung terbangnya laju selain Raja Wali? Sudah tinggi jauh, tidak bisa kelihatan dengan mata kalau dia terbang tinggi karena dia di atas badai. Ayo, sayapnya itu bisa sampai 2 meter. Coba 2 meter. 2 meter segimana ya Kak? Segini ya. Wah, lumayan loh, gede loh. Nah, siapa yang sudah pernah lihat burung Raja Wali? Ayo, angkat tangan. Siapa yang sudah pernah lihat? Semua sudah pernah lihat enggak? Sudah pernah lihat. Kadang meskipun kita sudah di kota Balikpapan ini, masih ada aja burung Raja Wali yang melintas. Cuman kadang adik-adik mungkin enggak perhatikan, jadi enggak tahu, oh itu burung Raja Wali atau bukan gitu ya. Nah, dia kalau terbang tinggi itu bisa sampai 2000 kaki atau 2000 meter. Itu kayak pesawat tingginya. Karena apa? Di atas badai, tinggi betul. Kalau sudah sampai 200 meter kelihatan enggak Kak? 2000 meter kelihatan enggak Kak? Enggak kelihatan. Enggak bisa kita lihat, oh itu burung Raja Wali, enggak kelihatan. Apalagi kalau ada awan, enggak kelihatan. Nah, jadi sangat tinggi. Baru usianya itu bisa sampai 120 tahun adik-adik. Ayo, siapa yang bisa sampai 120 tahun? Manusia aja enggak sampai 120 tahun. Tapi Raja Wali bisa sampai 120 tahun. Nah, jadi kenapa Raja Wali dibilang burung yang hebat? Di samping dia tinggi, di samping juga dia bisa terbang tinggi, burung Raja Wali ini bergerak dengan cepat, kecepatan tinggi. Atau kalau orang bilang itu semangat, punya semangat. Nah, semangat ini dalam artian apa Kak? Artinya gini adik-adik, kalau kita mau semangat, apalagi kalau kita lagi dengar firman Tuhan, kita semangat, itu seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Ayo, kalau orang yang suka dengar firman Tuhan, nah dia seperti burung Raja Wali, terbangnya tinggi betul.
Dia begitu semangat untuk cari badai. Lebih rindu dengar firman Tuhan. Coba adik-adik seperti burung Raja Wali yang rindu akan badai, akan firman Tuhan. Nah, jadi kita banyak ngambil contoh dari Raja Wali. Baru mempunyai pandangan yang jauh atau tajam. Dia mempunyai tujuan, impian. Ayo, impiannya apa? Untuk menembus badai. Dia tidak pernah takut dengan badai. Orang yang punya tujuan, punya visi, atau punya tujuan yang kedepannya ini, dia tahu, adik-adik seumpamanya cita-citanya jadi apa? Jadi guru, jadi apa? Jadi dokter, mungkin ada yang mau jadi pilot seperti Garuda. Ayo, seperti burung merpati, burung Raja Wali tingginya. Ayo, kalau mau jadi seperti burung Raja Wali, belajar dengan giat. Nah, mempunyai visi, mempunyai tujuan. Dia tidak takut dengan halangan yang di depannya. Jadi adik-adik itu tidak perlu takut. Oh, aku takut Kak, nanti kalau seumpamanya saya rajin ke gereja, rajin dengar firman Tuhan, nanti saya dijauhin sama teman-teman. Nanti dibilang terlalu rohani. Enggak. Yang penting kita memberi dampak sama teman-teman. Kasih tahu. Enggak perlu kita bilang, oh ini Yesus seperti ini, enggak perlu. Kita nyaksikan aja sudah cukup. Oke? Baru burung merpati itu adalah burung yang setia. Kenapa bilang setia? Karena dia setia menjaga anak-anaknya. Setia dengan pasangannya. Jadi setia gini adik-adik. Dia setia dengan, kalau adik-adik setia dengan firman Tuhan, setia dengan janji-janji Tuhan, meskipun adik-adik mungkin doa belum dijawab sama Tuhan. Tapi cobalah adik-adik setia sama Tuhan. Pasti dijawab. Sama kayak burung Raja Wali, dia setia dengan anak-anaknya. Dia mengawasi anak-anak jangan sampai jatuh di dalam sarangnya. Sarangnya itu kan beratnya 700 kilo. Wah, jadi anak-anak burung Raja Wali itu diawasin. Diangkatnya anak Raja Wali itu dibawa terbang tinggi. Dia ngawasin. Kalau anaknya jatuh pasti dia akan menangkapnya. Jadi anak Raja Wali itu selalu diawasin. Dia dengan setia, dengan sabar menunggu anak-anaknya sampai bisa terbang. Begitu juga dengan adik-adik, kalau benar-benar kita setia dengan firman Tuhan, kita benar-benar mengikuti firman Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab semua doa kita. Nah, selalu terbang tinggi, melewati badai. Nah, badai itu begini adik-adik, maksudnya kakak gini. Badai itu bukan berarti kita, Kak, jadi Kak Wendy ngajarin kita untuk selalu kalau ada badai keluar rumah. Kita lihat badai, lawan badai. Bukan seperti itu. Badai itu seperti apa? Kebiasaan kita kalau bangun pagi malas. Kalau disuruh baca Alkitab malas. Baru disuruh bantuin mama, bantuin papa, malas. Itu yang dibilang badai kita. Badai itu seperti apa? Halangan atau rintangan kita. Kalau kita bisa mengalahkan rintangan itu sama dengan kita mengalahkan badai. Raja Wali tidak pernah takut dengan badai. Jadi kalau mungkin dia seperti adik-adik masih kecil, kalau disuruh ikut, disuruh sama mama atau sama papa, belajar ya, dia belajar, tidak main game terus di rumah. Suruh baca Alkitab terus, tidak main-main di rumah. Ya kan? Coba adek belajar seperti burung Raja Wali. Tidak perlu bilang terbang seperti burung Raja Wali. Kita tidak bisa terbang adik-adik. Kita cuma bisa terbang pakai apa? Pesawat. Tidak bisa terbang sendiri. Tetapi kita harus belajar seperti Raja Wali. Oke? Nah, jadi burung Raja Wali itu mengajarkan anak-anaknya untuk terbang. Caranya gimana Kak? Caranya tidak langsung bilang, ayo ikut sama mama atau ikut sama papa, terbang gitu. Enggak. Anak Raja Wali itu dilihat kalau sudah mapan atau sudah bisa terbang. Nah, jadi kandangnya sarangnya akan digoncang, dihancurkan kalau perlu. Supaya anak-anaknya
takut dan mau terbang. Coba kalau sarangnya cuma dibiarin gitu, dibiarin sampai gede, cuman taunya minta makan. Datang mama atau sama papanya kasih makan, enggak mau belajar terbang. Nanti dibilang apa? Burung Raja Wali yang malas. Nah, jadi bayi Raja Wali ini diajarin terbangnya seperti apa. Jadi mamanya itu ngambil anak Raja Wali itu dibawa terbang tinggi betul. Sampai di atas baru dijatuhin. Kejam enggak? Adik-adik pasti bilang, oh kejam, mamanya kejam tuh, kenapa sampai dijatuhin loh. Kalau jatuh bisa mati, enggak. Mama Raja Wali waktu dia jatuhin, dia apa? Ngawasin dari atas. Jangan sampai ke tanah. Jadi waktu mau jatuh mamanya langsung ambil lagi, ditangkapnya, baru dibawa lagi terbang tinggi. Supaya apa? Anak-anaknya belajar untuk terbang, bukan hanya tidur, malas-malasan. Jadi adik-adik kalau sampai dimarah sama papa atau dimarah sama mama atau dimarah sama mami papi, kita harus tahu mami papi itu bukan marah untuk supaya adik-adik jadi anak yang malas. Justru jadi anak yang rajin, yang taat, yang patuh sama orang tua, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, waktunya belajar, jangan main-main, jangan cuma tidur. Ayo, jangan malas-malasan. Tetapi kita dibiasakan untuk bergerak. Dan kita menjadi terampil dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, itu baik loh. Sehat untuk kita. Sehat untuk roh kita. Bukan cuma roh, tapi orang yang di sekitar kita juga bisa merasakan. Oh, ini anak yang suka baca firman. Kenapa? Dia ndak asal-asal bicara, ndak mau ngomong jorok. Tidak mau asal-asalan, karena dia rajin baca Alkitab. Di Alkitab kan dijelaskan apa? Semua hal yang baik, tidak mungkin hal yang buruk. Oke? Nah, oke. Raja Wali itu suka di tempat yang tinggi, apalagi kalau di tebing-tebing batu yang paling tinggi. Kenapa dia suka di situ? Karena Raja Wali itu binatang yang bebas. Dia bisa membersihkan dirinya sendiri. Dia bisa menjaga kebersihannya. Kalau kita tangkap, kita masukin ke dalam kandang, nanti dia akan jadi binatang yang jorok. Kenapa dia bisa jadi jorok? Karena dia makan makanan yang mentah. Nah, kalau di alam bebas, dia tahu menjaga kebersihannya. Tapi kalau kita tangkap, kita masukin ke dalam kandang, dia tidak bisa membersihkan diri sendiri karena dia tidak bebas. Dia mungkin kalau di alam bebas, coba kita lihat waktu dia nangkap ikan. Dia cebur ke dalam air loh, ngambil ikan. Nah, jadi dia bisa membersihkan diri sendiri. Nah, hal yang bersih itu dia suka hal-hal yang rohani. Bukan sifatnya hal-hal yang duniawi. Contohnya apa? Main game di rumah. Suka malas-malasan. Apalagi kalau disuruh orang tua, suka nonton YouTube. Nah, sekarang kan lagi ngetop tuh YouTube yang game-game itu. Kadang kalau disuruh nggak mau, nanti sebentar, tunggu dulu, sebentar nanti. Nah, tapi kalau anak Raja Wali seperti anak Raja Wali, dia kalau dikasih tahu sama mamanya, apalagi dijatuhin gitu, dia akan pasti akan berusaha dengan baik. Dia akan menjaga dirinya supaya jadi lebih baik. Jadi dia suka hal yang rohani. Suka baca firman, tidak main-main, apalagi main game, apalagi nonton YouTube. Nonton YouTube boleh Kak? Boleh, tetapi nonton YouTube itu harus hal-hal yang baik, apalagi kalau hal yang rohani. Itu lebih baik. Jadi kita berusaha seperti Raja Wali yang punya pandangan yang tajam atau tujuan. Tujuannya apa? Tujuan hidup adik-adik sendiri. Suka atau mencintai hal-hal yang rohani, suka dengan hal-hal yang rohani, supaya kita lebih erat dan dekat sama Tuhan. Tuhan lebih senang kalau adik-adik suka dengan hal-hal yang rohani. Hal-hal yang rohani seperti apa Kak? Nggak perlu kita bilang, jalan sebentar nyanyi,
kesini sebentar nyanyi, atau kemana-kemana kita nyembah Tuhan. Enggak seperti itu, cuman Tuhan mau kalau kita rajin berdoa, baca firman, itu yang luar biasa. Seperti Raja Wali yang punya tujuan. Tujuannya apa? Melawan badai. Tujuan kita itu sebagai adik-adik yang cinta dengan Tuhan, tujuannya kita itu satu, tujuannya untuk Tuhan, untuk lebih mencintai Tuhan, lebih mencintai firman Tuhan. Itu sudah hal yang luar biasa. Orang tua kita atau mama papa kita itu tidak perlu cemas, tidak perlu dengan curiga sama kita. Karena apa? Kita lebih suka hal yang rohani, lebih suka dengan hal-hal yang berbau rohani. Seperti kita baca Alkitab, bukannya dibilang apa-apa. Kalau orang sudah suka baca firman Tuhan, mama papa pasti lihat kita. Pasti kita akan berubah. Karena apa? Di dalam firman Tuhan itu ngajarkan hal yang terbaik. Oke? Nah, seperti yang tertulis di dalam kitab. Nah, Kak Wendy mau adik-adik juga rajin baca firman. Kak Wendy mau bagi ayat hafalan buat adik-adik kelas kecil. Oke? Nah, ayat hafalan untuk kelas kecil terdapat dalam Yesaya 40 ayat 31 yang kita baca tadi loh. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oke? Bisa adik-adik? Coba semua di rumah ya. Oke, ayat hafalan untuk kelas besar. Ulangan 32 ayat 11. Yang punya seperti ini. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Nah, bisa kan? Mudah kan? Nah, Kak Wendy mau kita semua hafal ayat hafalan ini, dan nanti minggu depan yang bisa hafal nanti dapat hadiah. Oke? Firman Tuhan kita sudah selesai dan Kak Wendy minta, meskipun Kak Wendy sudah selesai, tapi tetap sopan dan kita mau berdoa. Oke, tutup mata semua, lipat tangan, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman yang sudah kami dengar ya Tuhan. Kami mau belajar seperti Raja Wali ya Tuhan, yang taat ya Tuhan, yang cinta akan hal-hal yang rohani ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, meskipun kami kecil Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami ya Tuhan. Dalam setiap perjalanan hidup kami ya Tuhan, kami mau punya tujuan ya Tuhan. Tujuan kami adalah semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau fokus pikiran kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap firman ya Tuhan, untuk kakak-kakak yang sudah ambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, Kau berikan kesehatan selalu ya Tuhan, buat kakak Rocky ya Tuhan. Begitu juga dengan teman-teman kami yang ada di rumah ya Tuhan. Kau berikan kesehatan selalu ya Tuhan, Kau jaga dan lindungi mereka ya Tuhan. Supaya Tuhan pada waktu nanti ya Tuhan, Engkau izinkan kami untuk ketemu kembali ya Tuhan. Kami bisa hadir dengan keadaan sehat seperti kami yang di sini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau tutup firman Tuhan ya Tuhan. Kami mau tutup ibadah kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kalori mana ya? Udah jam begini belum datang. Aduh. Halo adik-adik. Hari ini Kak Icat lagi nunggu Kak Lori. Cuman Kak Lorinya belum datang. Kak Icat bingung mau bikin apa. Mau bikin apa ya?
Kaicat bingung. Kalorinya belum datang. Duh, di mana ya Kak Lori ya? Mau bikin apa nih? Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, akhirnya Kalori datang. Kalori dari mana sih Kak? Kalori telat Kaicat Kaicat bingung mau bikin apa ini? baru bangun kalorinya. Kalori sudah jam berapa ini Kak? Itu loh adik-adik sudah nunggu mau aktivitas. Malu kalori, abis kalori semalam begadang, jadinya telat bangunnya Kaicat. Nanti kalau besok mau Rocky, jangan begadang-begadang. Ya. Ya? Iya deh Kayak Kaicat bingung nih mau Iya. bikin apa. Besok-besok kalori nggak begadang lagi deh, biar bisa ikut on time Rokinya ya. Oke, Mantap. sekarang Oke. ini Kaicat apa kalori yang mau aktivitas? Kalori aja ya, Kaicat aja ya. deh. Oke, Kaicat kembali ke belakang layar lagi buat ngedit-ngedit. Siapa yang setuju Oke. Kaicat aktivitas? Nanti Tuh, ya. banyak tuh yang setuju. Oke, sekarang Kaicat kembalikan kursi ini ke Kak Lori. Kaicat pulang dulu ya. Dadah. Ya. Aduh, kalori masih pakai peralatan lengkap ya. Helm aja sampai lupa dicopot ya. Kalori copot dulu ya. Kalori sudah siap, sudah rapi. Yuk, kita mulai aktivitas kita minggu ini ya, adik-adik. Sebelum kalori mulai, kalori mau tanya dulu. Kemarin kan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga kita buat binatang yang merayap di tanah, lompat-lompat di perkebunan dan di tanah, dan juga ada cicak yang merayap di dinding. Nah, minggu ini satu binatang yang spesial. Kita istilahnya tidak di darat, tapi kita akan buat binatang yang di udara. Wah, pasti tahu lah ya binatang apa, karena Kak Wendy sudah cerita tadi di firman Tuhan ya. Ya, betul. Kita mau buat flying Raja Wali. Agak-agak ambigu ya kalori kok pakai bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya. Soalnya kalau bahasa Inggrisnya Raja Wali dia dikategorikan elang ya. Jadi kalori bikinnya flying Raja Wali aja. Kayak apa ya flying Raja Wali? Ya, flying Raja Wali. Gimana flyingnya? Ya, lagi ya. Coba lagi ya. Flying nggak nih? Flying ya? Flying. Ya, seru kan? Nah, yuk kita buat. Yuk, gimana Raja Wali kita masing-masing. Sebentar ya, kalori rapiin ini bekas catnya. Ya, yuk. Sebelum mulai, kalori seperti biasa akan menyebutkan bahan dan alat yang akan kita pakai ya. Walaupun kalori sudah kirimkan ke kedua orang tua kalian, diingatkan by WhatsApp, dan juga ada ya pengumumannya di minggu yang lalu ya. Ya, yang pertama kita butuh pola Raja Wali ya. Pola Raja Wali, burung Raja Wali. Ini juga kalori sudah kirimkan ke WhatsApp orang tua kalian, atau enggak mama papa kalian bisa mampir ya di Rock Center, diambil pola Raja Walinya. Dan juga kalori di Rock Center kemarin juga menyediakan sedotan ya. Nah, nanti kalori juga jelaskan kenapa kalori kok menyediakan sedotan buat adik-adik ya. Nah, yang kedua, bahan kedua adalah ya tentu kita butuh, tadi kalian lihat kan kalori pencet-pencet bekas botol air mineral ya. Nah, ini bekas botol air mineral plus tutupnya ya adik-adik. Tutupnya jangan dibuang karena berguna juga kita pakai ya. Yang ketiga adalah tentu saja tadi kalori udah mention sedotan. Nah, ini ada dua tipe sedotan ya yang kalori butuh. Yang pertama adalah sedotan dengan diameter atau lubang yang agak besar. Yang satu sedotan dengan diameter atau lubang yang agak kecil. Nah, kenapa kalori minta berbeda dua sedotan ini? Karena yang kecil ini akan masuk ke sedotan yang besar ya. Tuh ya, seperti ini ya. Nah, jadi kalori menyediakan sedotan yang kecil di Rock Center agar kalian mudah mencarinya ya. Jadi mau papa juga tidak kerepotan untuk mencari dua tipe sedotan ini. Yang kalori sediakan adalah yang kecil, jadi nanti mau papa akan mencari sedotan yang
diameternya atau lubangnya akan lebih besar dari sedotan yang kecil ini ya. Jadi nanti carinya tinggal bawa nih sedotan yang kecil, terus tanya sama penjualnya ada nggak sedotan yang lebih besar nih dari yang kecil ini ya. Kalau dimasukin ini dia bisa ya, yang kecil nih. Nah, selanjutnya adalah tentu yang alat-alat yang sudah biasa kalian punya dan pakai selama aktivitas ini, seperti pensil warna ya, pensil warna, terus cat, terus spidol boleh ya dipakai ya. Nah, selanjutnya tentu kita pakai gunting dan juga alat perekat ya, seperti lem putih ini, terus ada lem kertas juga, terus ada lem tembak atau enggak solatip dan juga double tape ya. Nanti bisa digunakan semuanya, kalian tinggal pilih yang mana yang akan kalian gunakan. Nah, selanjutnya tidak ketinggalan kalori, tetap butuh kertas karton adik-adik ya. Karena apa? Kembali lagi supaya kaku. Nanti burung raja walinya biar kaku ya, enggak lemes istilahnya ya. Nah, satu lagi bahan yang mungkin ini cuma sebagai pelengkap ya, kalori juga butuh obeng nih yang agak besar ya ininya ya, supaya kita melubangi tutup botolnya nanti. Lubangnya agak besar karena akan masuk sedotan ya adik-adik ya. Nanti kalau kalian susah atau nggak bisa, kalian bisa minta tolong papa atau mama untuk melakukannya buat kalian ya. Sip. Nah, coba nanti kalori, kan biasanya kan kalau minggu lalu kalori ada yang lupa tuh ya bahannya apa. Nanti kalori ingat-ingat dulu ya, kira-kira apa ya yang ketinggalan. Nggak ada kayaknya ya. Ya, kita langsung buat aja ya. Yo, yang pertama seperti biasa kalian siapkan dulu pola print gambar Raja Wali ya. Terus kalau sudah kalian siapkan, seperti biasa kalian kasih warna ya, sesuai kalian maunya warna apa ya. Mau warna burung Raja Wali kayak apa ya Kak warnanya? Nah, kalian bisa Google ya, bisa lihat warnanya burung Raja Wali itu dominasi agak hitam, terus ada putih ya, agak keabu-abuan atau kecoklat-coklatan ya. Kalian bisa lihat ya, nanti bisa browsing ya kayak apa warnanya. Tapi kalau kalian mau memperindah sendiri, boleh kreativitas kalian, warna merah, warna hijau, warna ungu, boleh ya, terserah kalian ya. Setelah kalian warnai seperti biasa, kalori akan menempelkan di kertas karton ya, kertas karton ya, biar agak kaku ya. Sudah ditempelkan ke kertas karton, kalian bisa gunting seperti biasa, gunting. Nah, adik-adik yang belum atau nggak berani ya pegang gunting, boleh minta tolong mama dan papa ya. Yo, mempersingkat, kalori sudah buat yang tadi Raja Wali ya. Nah, nih sudah kalori kasih warna ya. Nah ya, cantik ya. Kalian boleh kalau kelihatan ya, kalori kasih warna hitam gradasi coklat ya. Oke, selanjutnya setelah Raja Walinya kita warnai, kita mau mengerjakan mungkin yang agak sulitnya dulu ya. Bekas botol air mineral ya. Kalian kosongkan dulu, lebih baik bersih ya, nggak ada sisa airnya adik-adik ya. Nah, tadi kan kalori kayaknya tadi kalori begini-begininya kok berwarna ya. Nah, karena kalori menggunakan cat akrilik, jadi kalori bisa mewarnai seluruh botol ini ya. Karena tadi kalori kalau nggak salah ini awan ya, biru-biru terus awan gitu ya. Nah, kalian terserah, kalau kalian punya cat akrilik kalian juga bisa warnai ya. Kalau nggak punya kalori, nah tipsnya seperti biasa, kalian buat dulu di kertas, nanti kalian tempelkan di
botol. Nah, kalau nggak bisa juga kalori, ya boleh polos seperti ini ya. Nggak apa-apa, biarkan dia transparan. Ataukah kalian kalau punya manik-manik atau punya stiker, pita-pita, boleh ditempelin ya adik-adik, biar lebih menarik botolnya ya. Oke, nih kalori sudah melakukannya di rumah. Aduh, jatuh terus ya nih si botol. Nah, kalori gambar awan juga sih, tapi kalori di sini menggambar dua langit ya, keadaan kondisi langit. Ada yang cerah siang hari dan juga ada malam hari di bawahnya ya. Karena kan Raja Wali kan melayangnya di udara ya adik-adik ya. Nah, ini kalori sudah siapkan ya. Kita kalori bersihkan dulu biar rapih. Selanjutnya, setelah itu gimana kalori, apa yang kita buat? Nah, ini tutup botolnya. Tadi kan sudah botolnya ya, sudah kita warnai, kita sudah percantik. Kalau yang mau transparan juga boleh ya. Oke, sekarang kita beralih ke tutup botolnya ya. Siapkan dulu tutup botolnya. Nah, seperti tadi kalori bilang yang jelasin tentang obeng itu. Nah, kita akan buat bolongan di tengah tutup bekas air mineral ini ya. Jadi dibolongin. Kalau yang susah mungkin bisa minta tolong orang tua kalian ya, bolongin ya. Jadi ini kalori kasih contoh ya, tuh bolong ya, tengah tuh. Nah ya, tengah bolong ya. Nih ya, tuh dibolongin ya tengah. Nah, tengah itu nanti sesuai dengan ini ukuran sedotan yang diameternya paling besar, dia bisa masuk ya. Nah, ini kalori nggak butuh satu sedotan seperti ini. Nah, kalian akan potong dulu ya sedotannya ya. Nih, sedotan yang tadi yang diameternya lebih besar, kita potong, kita cuma perlu 5 cm aja. Kalori ukur 5 cm. Nah. Nah, kalori cuma butuh segini doang ya. Tuh 5 cm. Mana ya biar nunjukin. Nah, lah. Jatuh. Nah. Oke, sip. Kayaknya tadi ada yang jatuh ya. Sebentar ya, kalori ambil dulu. Tada. Kemarin kayak angin ribut, sekarang agak goyang-goyang ya. Apa ya Dedek? Yuk kita lanjut. Nah, setelah kita potong sedotannya tadi dari tutup botol air mineral ini. Nah, kita coba masukkan sedotannya ini ke dalam tutup botol ini ya. Nah, ya pas tengah-tengah adik-adik. Nah, seperti ini ya, kelihatan ya adik-adik ya, setengah-tengah ya. Nah, oke, bisa kan? Nah, bisa ya. Kalau nggak bisa, segera minta bantuan mama papa untuk membuat lubang di tengah ini ya. Dan kalian ukur dengan sedotan yang tadi kalian sudah, yang diameternya lebih besar ya. Nah, tadi yang putih kan yang lebih kecil, ini yang besar. Jadi biar dia bisa masuk dengan dan keluar dengan leluasa ya adik-adik. Nah, kalau sudah untuk botolnya jadi ya. Nah, kita kembalikan ke tutupnya dulu. Nah, tuh jadi ya. Nah, ini tinggal pencet. Nah, ininya apanya tadi, Raja Walinya tadi yang melayang ini. Wah, kita butuh tadi sedotan yang paling kecil ya, yang warna putih ya, yang diameternya lebih kecil. Ya. Oke, yang diameternya lebih kecil ya adik-adik ya. Oke, nah caranya adalah kalian cuma lipat sedikit bagian ujung ya. Nanti kalori tunjukkan. Kalori lipat dulu, terus nanti dilem ya setelah dilipat. Nah, cuman kecil aja ya Dedek. Kelihatan nggak tekukannya ya? Nih, mudah-mudahan kelihatan ya Dedek tekukannya. Nah, dikit aja ya. Nah, terus kalian lem.
Kalori lem dulu ya, nanti kalian tunjukkan. Kalori pakai lem tembak, kalian bisa menggunakan solatip kayaknya ya. Solatip boleh diikat. Diikat dengan solatip di lem. Sebentar, nanti kalori tunjukkan. Nah, seperti ini ya. Lipatan ya, sudah dilipat ya. Sudah dilipat. Sudah dilipat juga. Kelihatan kan ya lipatannya ya. Nah, tinggal ditempelkan deh di Raja Walinya yang tadi sudah kita warnai, sudah kita potong ya. Kita sudah lapisi dengan kertas karton. Ya. Dengan kertas karton. Nah, tinggal tempelkan aja seperti ini adik-adik. Nah, ini belum kalori tempelkan ya. Nah, ya. Ya, tinggal tempelin aja ya. Kalori kembali menggunakan lem tembak. Nah, kalian bisa pakai solasi ya. Biar lebih rekat. Nah, jadi deh nih. Tuh. Ya, Raja Walinya siap terbang melayang di angkasa langit yang biru. Ya, dramatisir banget kalori ya. Oke, gimana? Sudah bisa? Bisa ya? Nah, ada dua item ya adik-adik. Yang tadi yang untuk botol untuk membantu dia flying ya, terbang, dan ada Raja Walinya yang menggunakan sedotan ya, lebih kecil untuk kita terbangkan ya. Tinggal kita masukkan ke dalam botolnya dan adik-adik tinggal mencet botolnya. Lagi ya. Mudah-mudahan kalian gak kaget ya pas kalori memencet botolnya. Ya. Kali kalian anginnya lagi kenceng ya, jadi Raja Walinya agak oleng. Agak oleng kanan kiri gitu ya. Nah, kalian juga bisa beradu. Mainkan ini dengan kakak atau adik kalian atau nggak mama papa. Nanti siapa Raja Walinya yang melayang lebih jauh ya. Nah, dialah yang menang. Nah, seru kan? Ya. Lagi ya. Kalori nembak Kak Icat yang ada di sana. Iya. Kena nggak tuh Kak Icat? Nggak tahu deh. Melayangnya kemana? Raja Walinya kalori melesat jauh melayang. Nggak tahu kemana. Oke, seru kan ya? Yuk. Yuk kemana kalori? Sekian aktivitas minggu ini. Kita ketemu di aktivitas minggu depan ya. Bye-bye. Kalori menembak kalian. Ayo. Raja Wali kalori terbang tinggi. Oke adik-adik, kita mau selesai dengan ibadah yang Rocky kita, online Rocky kita pada hari ini. Kita mau satukan hati kita mau tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini ya Tuhan, untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya ya Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, Engkau memberkati kami ya Tuhan, terutama buat kakak Rocky yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kau berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan, supaya mereka semakin energik dalam Engkau ya Tuhan. Begitu juga dengan teman-teman kami yang ada di rumah ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menjaga dan melindungi mereka ya Tuhan, memberikan kesehatan yang daripadamu, sehingga sampai pada saat waktu tiba ya Tuhan, kami bisa berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa.
Kami siap menerima berkat-Mu ya Tuhan. Adalah kehendak Tuhan, Engkau akan semakin naik bukan semakin menurun, menjadi kepala bukan menjadi ekor, diberkati keluar masuk-Mu, dan apa saja yang Engkau kerjakan dengan tangan-Mu, Tuhan buatnya berhasil, diberkati bahkan beruntung. Karena Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan damai sejahtera shalom, supaya Engkau berkelimpahan dalam pengharapan, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sudah dengarkan tadi firman dari Kak Wendy. Kita belajar tentang burung Raja Wali. Apa sih yang bisa kita pelajari dari burung Raja Wali? Masih ingat nggak? Yang pertama, Raja Wali tidak pernah menyerah dalam belajar hal-hal yang baru. Terus yang kedua, dekat dengan Tuhan dan menyukai hal-hal yang rohani. Dan selanjutnya, Raja Wali memiliki penglihatan yang tajam. Itu artinya kita harus memiliki juga penglihatan atau mimpi yang besar bersama dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, selamat menikmati hari bersama dengan Tuhan Yesus. Kakak percaya ada hal-hal besar yang bisa adik-adik lakukan jikalau adik-adik berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Oke, sampai jumpa di ibadah Rocky minggu depan. Jangan lupa ya, follow Instagramnya Rocky. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kalori mau sharing sesuatu nih sama kalian. Kalian walaupun ibadah di rumah, kakak-kakak Rocky mau kasih reward sama kalian. Wah, rewardnya adalah obedient reward, yaitu reward untuk ketaatan dan ketekunan kalian mengikuti ibadah Rocky. Nah, kakak akan jelaskan ya. Yeay, selamat buat adik-adik Rocky yang dengan selalu taat dan tekun mengikuti ibadah online Rocky. Sama seperti ibadah normal seperti biasa, kehadiran kalian tetap kakak Rocky catat untuk mendapatkan uang Rocky. Karena itu, tetap taat dan tekun beribadah dan menghafalkan ayat hafalan dan mengerjakan aktivitasnya ya. Nah, berikut ini kategori untuk obedient reward. Yang kategori pertama, kehadiran. Nah, ini kalian akan mendapatkan uang Rocky 10.000. Yang kedua adalah ayat hafalan. Kalian akan mendapatkan uang Rocky 20.000. Nah, yang ketiga adalah aktivitas. Nah, kalian akan mendapatkan uang Rocky 10.000. Poin reward ini bisa diberikan apabila mengirimkan foto saat ibadah, video ayat hafalan, dan foto aktivitas. Nah, ada deadline-nya ya, paling lambat kakak Rocky terima itu di hari Senin. Bagus juga kalau mama papa langsung kirimkan di hari Minggu, tapi paling lambatnya hari Senin ya adik-adik. Obedient reward bisa diberikan per kategori, jadi bisa karena kehadiran, karena ayat hafalan, atau aktivitas. Tetapi kakak-kakak harapkan adik-adik dapat memperoleh semua total keseluruhan obedient reward ini. Oke, Kak Lori dan kakak-kakak Rocky lainnya tunggu ya foto-foto dari kalian.